dari kelompok 5, kelas A S1 Farmasi 2020. Kami di sini akan melakukan tugas wawancara terkait dengan instrumen yang ada di lab kimia dan di lab fisika. Kak, di sini kami mau bertanya tentang kalau misalnya kami menggunakan spektrofotometri UV-vis, berarti apa harus ada kayak kriteria khusus tipe sampel yang harus diujikan? Oke, jadi sebelum kalian mau menganalisis itu, kalian harus tahu dulu alatnya seperti apa. Jadi kalau misalnya ada beberapa senyawa atau senyawa komponen yang kalian akan identifikasi, kalian harus tahu dia mau mengarah kemana, apakah mau UV-vis atau AHS. Jadi kalau di depan kalian ini ada namanya alat UV-vis. Jadi alat UV-vis itu fungsinya untuk mengidentifikasi logam-logam dalam bentuk senyawanya. Kalau AS berarti dalam bentuk unsurnya atau atom-atomnya. Kalau ini dalam bentuk senyawanya. Berarti kalau misalnya dalam bentuk senyawa itu nanti akan ada namanya reaksi yang akan ditambahkan atau senyawa reagen yang ditambahkan ke dalam supaya membentuk senyawa tersebut. Jadi depan kalian ini alat spektrofotometri UV-vis keluaran dari Thermo dengan spesifikasi Orion Acumet 8000 dengan identifikasi alatnya. Ini adalah ada dua kan alat UV-vis, jadi ada yang single dan double. Ini merupakan double beam. Jadi di double beam itu berarti nanti akan dua berkas sinar yang akan dilewati untuk sampelnya dan untuk belangkonya atau sebagai kontrol. Jadi depan kalian ini alat UV-vis ini cuma satu, tapi ada beberapa perintilan. Jadi ini adalah stapol atau stabilizer. Jadi stabilizer ini karena biasanya listrik itu kan sering naik turun akan mengakibatkan kerusakan di dalam komponen-komponen yang ada di dalam UV-vis tersebut, sehingga harus ada menggunakan stabilizer untuk supaya volume voltnya yang ada di dalam kuat arusnya di dalam itu dalam keadaan stabil. Kemudian dibantu dengan namanya ini adalah UPS. UPS itu fungsinya kayak seperti power bank. Jadi ketika pada saat nanti listrik mati, kalau tidak tahu mati, nanti akan ada, biasanya kan mempengaruhi alatnya kan, jadi harus ada menggunakan UPS. UPS itu untuk menimpa daya listrik supaya ketika pada saat mati listrik kita masih bisa menggunakan alat tersebut dan bisa mematikan, bukan dalam keadaan langsung mati alatnya, tapi dalam kondisi kita bisa masih menjalankan sesuai dengan yang kita butuhkan. Jadi kayak seperti power bank. Kemudian alatnya ini, jadi kalau misalnya alatnya itu bisa dinyalakan bagian tombol bagian belakang. Tombol bagian belakang kemudian akan nyala, indikatornya lampunya seperti ini warna biru, berarti menandakan adanya dalam bentuk ultraviolet. Jadi yang saya sudah bilang tadi, jadi kalau misalnya double beam itu akan menggunakan dua kuvet. Dua kuvet itu fungsinya masing-masing akan ada namanya, yang tadi saya bilang dua berkas sinar itu di sini dan di sini ya. Jadi ada dua berkas sinar yang akan ini. Jadi ini alatnya otomatis ya. Jadi kalau misalnya kita seperti ini, dia akan berpindah sendiri. Jadi alatnya sangat canggih, jadi bisa otomatis bergerak sendiri. Jadi nanti akan ditaruh di sini sebagai belangko atau kontrol, kemudian yang di sini untuk sampel. Kenapa kuvetnya jadi dua tadi saya bilang, karena dia merupakan double beam. Jadi double beam ini berarti ada dua tempat yang akan diidentifikasi, yang satu untuk tempat sampel, yang satu ada belangko dan sampel ya. Jadi kuvet itu, ini kuvetnya dari gelas. Jadi kalau misalnya ada juga kuvet dalam bentuk plastik sih. Jadi kalau ini kita menggunakan gelas supaya misalnya gelas itu biasanya tidak langsung bereaksi dengan senyawa yang lain. Jadi pakai gelas. Jadi kuvetnya itu ada dua permukaan, yang bagian kasar dan yang bagian bening. Jadi bagian kasar ini supaya tempat itu kita mau sentuh. Kalau ini kita tidak mau sentuh karena dia harus akan dilewati dengan sinar tadi, sinar ultraviolet atau visible. Jadi kuvetnya dalam bentuk seperti ini ya. Begitu juga yang sebelah dalam bentuk seperti ini. Kemudian kalau syarat untuk UV-vis yang tadi saya sudah sampaikan bahwa dia harus dalam bentuk senyawa, berarti ada reagen namanya reagen pengkompleks. Jadi harus dikompleks, jadi harus ada penambahan reagen supaya nanti bentuknya berwarna. Jadi syarat dari UV-vis itu larutannya harus berwarna. Tapi kalau ini ultraviolet dan visible, jadi ada dua, yang visible dan ultraviolet. Kalau ultraviolet itu bisa dalam yang tidak berwarna, karena sinar ultraviolet itu kan sinar yang tidak bisa dilihat toh. Jadi ada dua, sinar tampak dan sinar tidak tampak. Jadi bisa menggunakan pakai ultraviolet. Biasanya ultraviolet itu
sering digunakan untuk mengidentifikasi senyawa metabolit sekunder seperti alkaloid, flavonoid. Jadi seperti itu bisa dipakai di sini ya, karena dalam bentuk senyawa. Kalau dalam bentuk atom itu atau unsur itu harus KS. Jadi kalau misalnya larutannya berwarna berarti kita harus menggunakan dari 400 sampai 800. Jadi 400 itu sudah harus dalam warna yang bisa kita lihat. Jadi ada dua warna yang bisa yang kita lihat dan daya yang diserap. Jadi akan ada penyerapan warna berdasarkan panjang gelombangnya dari 400 sampai 800. Tapi ini alat dia sampai dengan 850. Dari 190 sampai dengan 850. Jadi ada beberapa biasanya yang melenceng sedikit atau apa itu, makanya dia harus dibuat seini mungkin supaya kita bisa menggunakan alat ini. Jadi seperti itu. Jadi kalau cara kerjanya mungkin teman-teman sekalian, kalau misalnya sampelnya kita mau identifikasi misalnya senyawa-senyawa apa yang kita mau identifikasi, kita harus preparasi terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya kalau UV-vis, kalau ala AAS itu kalau misalnya dalam menghitung konsentrasi dan sebagainya itu kita harus pertama yang kita lakukan adalah membuat kurva baku atau larutan standar. Jadi dari larutan standar itu kita bisa menentukan regresi linearnya, hukum Lambertnya seperti apa supaya bisa mengidentifikasi konsentrasinya seperti berapa. Jadi kalau kelebihannya ya tadi ya seperti saya sudah sampaikan, jadi beberapa senyawa-senyawa kalau misalnya ini ukurannya tidak bisa mengidentifikasi dalam bentuk secara atom. Jadi kalau misalnya Fe itu harus bentuknya, kalau di AAS kalau misalnya CU harus CU, cuma CU doang. Kalau misalnya ini dia harus dalam bentuk sisa. Jadi mungkin kekurangannya selama ini saya buat itu hanya bekerja di situ. Jadi setiap 6 bulan sekali saya itu sering kalibrasi alat ini. Fungsinya supaya kita ketika pada saat mengidentifikasi bahwa benar-benar yang kita identifikasi itu merupakan panjang gelombang tersebut. Biasanya kan kalau misalnya kita ada yang misalnya kita masukkan ini larutannya, kemudian dibaca kedua dengan sampel yang sama, biasanya sudah bias, misalnya dia sudah dari misalnya sekian, misalnya 0,013, dia tiba-tiba berubah menjadi 0,9. Karena harusnya kan dengan kompleks senyawa yang sama, yang itu harus berbedanya kayak misalnya beda 1 atau beda 2. Kalau misalnya sudah sampai seperti berarti alat itu patut dipertanyakan, berarti tingkat keakuratan dari alat ini dipertanyakan. Makanya setiap 6 bulan saya konsultasi dari pihak Thermo yang ada di Indonesia, karena Thermo itu merupakan alat keluar dari Jerman, jadi yang ada di Indonesia sering saya 6 bulan sekali itu kita harus kalibrasi alatnya. Jadi ada beberapa yang kita harus lakukan ketika pada saat kita mau melakukan metode, kita harus akurasi presisinya seperti apa, sebagainya. Jadi seperti itu. Mungkin dari situ ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau misalnya Kak, kalau ada itu kayak di penelitian sebelumnya Kak, dia kayak untuk menguji suatu kadar di makanan atau obat itu bisa menggunakan spektrometer. Tergantung senyawanya seperti apa yang kita mau identifikasi. Biasanya kan ada formalin, ada boraks. Nah, dalam bentuk senyawa itu kan kita harus mau preparasi dulu terlebih dahulu makanannya. Kan nggak mungkin makanannya langsung utuh di dalam toh. Jadi ada beberapa step-step preparasi sampel terlebih dahulu. Jadi ketika pada saat setelah preparasi sampel kita baru lakukan pengujian dalam bentuk cairan otomatis. Karena kan ini dalam bentuk pupetnya tadi toh bukan dalam bentuk padat atau apa, jadi bentuk cairan. Setelah itu kita harus lakukan kurva baku tadi yang saya sudah jelaskan. Kemudian kurva bakunya itu harus berdasarkan konsentrasi nanti akan dibaca absorbansinya berapa. Setelah dapat absorbansi baru kita masukkan ke dalam persamaan regresi linearnya tadi, yang Y sama dengan AX sama B atau B sama dengan sebagainya, supaya nanti langsung muncul kadar atau konsentrasi yang ada di dalam kita ini. Seperti itu. Kalian lagi mintanya kan? Tadi kan cuma untuk larutan berwarna, terus kalau dia bukan berwarna yang sudah saya jelaskan tadi, daerah itu ada dua, ada UV dan visible. Kalau misalnya UV berarti dia larutnya tidak berwarna, jadi di bawah 400 itu larutan UV. Larutan UV itu adalah seperti sinar matahari. Sinar matahari kan tidak berwarna toh, jadi seperti berarti kita bekerjanya di bagian daerah di bawah dari 400 atau UV atau ultraviolet. Jadi kalau ultraviolet itu basic dari dalam biasanya seperti alkaloid, flavonoid, terpenoid dan sebagainya.
Biasanya juga kalau tanning sih biasanya kan dia mau mengarah ke kuning, jadi biasanya dia makin ambil daerah-daerahnya yang antara visible dan UV. Jadi tergantung dari masing-masing yang kita mau analisis seperti apa. JS otomatis ini dia bisa bekerja pada ultraviolet atau larutannya yang tidak berwarna. Jadi ini nama alatnya apa? Ini nama alat itu XRF, X-ray fluorescensi kalau tidak salah. Fluorescensi dari bahasa Inggris. Terus DP fungsi dan tujuan untuk alat ini? Sama yang tadi saya sudah bilang, fungsi utamanya sebenarnya kalian cuma mau lihat kandungan unsur dari satu material itu apa. Misalkan kalian mau uji kandungan unsur dari tanah, nah berarti tanah itu orang uji, tapi DP syarat harus dalam bentuk serbuk kering, paham? Nah berarti ketika tanah itu masih basah berarti orang kasih kering dulu. Berarti ada preparasi sampel. Ada di preparasi sampel seperti itu. Jadi ini berarti orang oven, orang kasih halus di orang itu ada DP alat milling, medical Herzog. Jadi cuma butuh 15 detik sampai sampelnya itu halus, sampai sehalus kupur. Padahal misalkan dari yang halus itu mau masih butuh lagi yang paling halus, itu orang lagi ada DP ayakan. Kira-kira mau butuh berapa mes DP yang paling halus? Seperti itu. Berarti ada ukuran partikel sendiri yang menentukan alat bisa berdeteksi untuk unsur sampel tersebut. Nah, yang DP salah utama sebenarnya dia harus serbuk. Kalau dia DP serbuk seperti ini. Kalau dia sudah dalam bentuk serbuk seperti ini sudah bisa dibaca. Kira-kira yang terkandung di sini berapa? Apa-apa kandungan kimianya yang terkandung di sini. Terus kalau untuk cara penggunaannya, Kak? Nah, cara penggunaannya ini sebenarnya kan sudah berbasis mesin. Jadi tinggal orang operasikan lewat sini. Jadi inputnya di sini. Orang input yang mau bekerja itu mesin. Paham? Ya. Jadi kalau misalkan saya jalankan yang ini kan. Nah, jadi kalau misalkan ini orang so jalankan kan, tinggal orang jalankan berarti yang ini. Measure berarti. Nah, dia akan berbasis mesin semua bekerja. Jadi yang mau bakarnya harus mesin, so bukan orang yang sendiri mau pindah-pindah. Jadi sampel yang itu akan diangkat, akan dianalisis dalam situ. Nah, kira-kira kandungan dari sampel itu apa-apa saja yang di situ itu yang dijahit. Nah, hasil dari situ dia satu sampel itu memerlukan 7 atau 8 menit mau analisis satu sampel. Nah, hasilnya itu akan keluar seperti ini. Nah, total yang terang uji di sini adalah 995 sampel. Nah, terus ini alat orang bisa orang tahu berjalan atau tidak, ini harus menyala. Deteksi sinar. Kalau ini tidak menyala berarti dia tidak beroperasi. Nah, ini dia. Ini sampai yang saya terang uji. Misalkan saya minta mana? Kalau tidak salah yang ini dia tanah. Ini tanah dari Mamuju. Ini sampelnya Kamail, tesis S2 rekayasa nuklir ITB. Jadi disuruh uji di sini. Ini dari hasil kandungan unsur yang terdapat di tanah ini. Sampai di unsur kimia yang orang tidak pelajari bisa dideteksi di sini. Kebanyakan yang orang pelajari kan cuman yang 2 unsur kimia ini. Logam mulia kalau tidak salah. Dari hidrogen sampai trihelium helium. Nah, di sini dia muncul ada yang mana ini? Ini R6O11 TBO ini ZR ini. Zirconium kalau tidak salah zirconium dan namanya yang ZR ini. Seperti ini. Jadi hasil dari sini akan dikonversi ke dalam bentuk grafik lewat aplikasinya di sini. Cuman aplikasinya di sini rusak, bukan rusak sih. Orang akses masuk ke dalam tidak bisa karena dia pakai password. Passwordnya mungkin dari teknisi langsung yang tahu. Teknisi lo alat ini yang di Jawa bukan di sini. Seperti ini. Jadi orang tunggu misalkan 8 menit. Nah, dia akan selesai ini ketika dia sudah tulis oke begini. Paham?
Terus kalau untuk deteksi itu kan bisa langsung masuk beberapa sampel atau hanya Bisa. satu sampel? Jadi semua sampel yang kosong ini bisa termasukkan di sini. Tinggal orang tahu, orang taruh A ini. Misalkan kalau orang taruh di B5 kan, orang mau bawa uji B5. Berarti orang setting di sini. Mau bahas setting ini berarti orang pakai yang ini. Aqua air metals ini. Baru orang taruh sampel apa dengan nama. Baru next. Misalkan ini kan RN1 ini di C. Itu orang pakai ini. Berarti orang kasih nama apa? Misalkan S R N I semi. Orang misalkan next kan. Nah ini DP preparasi. Orang cari mau preparasi pakai yang mana. Tapi kalau dalam bentuk padat orang pakai yang ini liquid niamin yang ini. Baru komplit. Nah ini harus muncul begini kan. Nah kalau sudah muncul begini orang mau jalankan. Visor. Yang ini bukan yang ini. Jadi dia tidak mau muncul warna biru bagi, tadi muncul warna coklat. Mau muncul bagian dia coklat begini, bukan warna biru. Ada lagi pertanyaan? Kalau untuk prinsip kerjanya sendiri, ini dia berbasis sinar X. Berarti kalau terlalu banyak sinar X, berarti dia telah berbicara tentang gelombang elektromagnetik. Berarti sinar X itu ditembakkan satu logam, dia akan menghasilkan beberapa elektron kan. Nah, elektron ini akan jadi dianalisis sini. Kalau misalnya saya kebanyakan ini cuma saya ibarat ketika misalnya orang main biliar, anggap DP gaco yang pertama ini yang DP sinar X. Ketika terang kan terjadi temuan, nah dia akan terpencar kan, di hasil penelitian akan dianalisis seperti itu. Jadi cahaya yang tersebar itu yang akan menganalisis itu sampel. Iya. DP grafik sebenarnya bisa terang lihat di sini, tapi dia cuman terlalu padat. Jadi orang bisa lihat di sana. Cuman di komputer tidak, cuman saya kasih lihat saja dari hasil uji yang lalu yang sempat diuji. Ini biasanya mau muncul seperti ini. Jadi dari hasil yang ini kita converse ke sini. Nah, dari bentuk hasil grafiknya ini seperti ini. Jadi orang lihat mana yang paling tinggi DP hasil panjang gelombang yang di sini. Terus di sini sebenarnya ada DP ini, DP kayak macam stroke, ada DP hasil mau muncul di sini. Cuman DP ini juga saya tidak tarik. Dia mau muncul jadi bagian DP hasil stroke itu yang ini. Jadi mau keluarkan ketika orang perintahkan print, taruh printin kan, dia muncul ke sini. Cuman ini saya tidak baca, saya tidak bisa, saya tidak berfungsi, jadi tidak mau tarik DP kertas, tidak mau keluar DP kertas yang ini. Ini XRD, berarti X-ray diffraction. Ini sebenarnya pro DP prinsip kerja tetap dia menggunakan sinar X. Ditembakkan lagi di satu buah logam itu, nanti DP hasil itu akan dianalisis. Nah, di sini DP hasil uji itu cuma muncul macam sana, karakter sedang macam langsung karakter grafis itu, macam bentuk grafik. Karena ini dia kurang lebih sama itu spektroskop skala dasar, itu yang mau dipakai. Jadi sebenarnya pasti cuma muncul seperti ini. Jadi dia lebih ke grafik. Terus orang bisa lihat DP bentuk ukuran sampel itu berapa. Jadi pakai ini.
Tapi ini sebenarnya mau bayar spektrum mau bayar cuma dari panjang gelombang kan? Karena spektro itu alat mengukur cahaya atau panjang gelombang. Kalau bataran spektrometer. Jadi ketika itu di spektrometer itu dia prinsip kerja disinari oleh satu sinar. Nah di dalam sini ada kristal. Nah dari sinar putih itu kan menyinari itu dia kan terpancar beberapa warna kan. Karena terang cahaya putih ini kan dia poli atau monokromatik. Poli. Poli. Kan cahaya putih. Cahaya putih itu kan cahaya yang terdiri dari banyak warna dan banyak frekuensi kan poli. Nah, makanya kenapa cahaya putih bisa menghasilkan pelangi karena dia banyak warna dari cahaya putih seperti itu. Kalau yang sana dia metrikon kayak ini. Cuman kemarin dibilang ini DP alat untuk mengukur ketebalan satu sampel. Jadi misalnya ada DP material itu material dia sebut dengan ini. Jadi padat, terukur berapa DP ketebalan sampel itu. Kalau macam ini kan ini kemarin kan aku segera rasa karena macam mikrometer sekro ini bisa diputar. Jadi bisa dilihat DP tebal berapa. Nah hasil dari sini tetap dia akan dikonversi lewat sini DP grafik yang ini. Di sini ini DP komputer. Sana juga ada DP komputer. Jadi masing-masing alat ini ada DP komputer. Sana DP komputer yang sana, yang ini di sini, yang ini. Masuk pemanfaat 500 U ini 350 sampai yang paling kecil itu 250. Jadi tolong vaksin lebih sampel. Di sini orang letakkan ini sampel, tapi ini orang harus kancing. Jadi kalau misalnya kalian butuhnya hanya yang 1,4, berarti ketika sampel yang tas singgah di sini berarti yang mau dipakai. Ketika kalau mau butuh yang 250, berarti sampel yang di sini. Cara operasinya gampang, tolong hidupkan. Ada tombol on off di belakang. Ini kan bergetar. Nanti DP sampai itu ke bawah itu. Terus bisa terang cari DP ini. Misalnya terang atur DP waktu berapa menit. Ini paling bentukannya 15, 20. Paling maksimal kayaknya 1 menit. Terus berat banget. Jadi ini per menit DP waktu. Jadi cuma 1 menit. Kan orang taruh DP kan start. Nanti selama 2 menit dia bakal putar begini. Nah bisa orang tambah DP getaran di sini. DP bentuk hasil ini tidak ada. Oh dorong ke bawah. Kemarin ada sini sampel yang dorong kasih dorong air. Dia dorong ke bawah semua. Jika dia sonol, dia mau berhenti. Oke, berarti yang di sini mbak tambah waktu, baru di situ yang mbak kasih getar-getaran. Tambah getaran, frekuensi getaran, amplitudo. Waalaikumsalam. Tidak pakai orang. Oh, tidak. Sudah kah ini? Sudah? Ini langsung mau kasih stop. Informasi pagi ini. Demikian video wawancara kami mengenai instrumen yang ada di lab fisika dan kimia. Semoga bermanfaat.
Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.